Selanjutnya kita akan melihat update terbaru dari penyebaran virus COVID-19 di gedung BNPB Jakarta. Mendampingi saya pada hari ini ada Pak Basara, Pak Asusani dan Pak Jajilul. Pada Pak Menteri Sosial, inilah sebetulnya yang saya harapkan. Menteri dan kita semua pejabat negara harus tampil dan muncul depan publik untuk menenangkan publik. Sekaligus memberikan kepercayaan bahwa negara hadir dan bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi secara bersama-sama. Bapak hadirin, Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan tadi, berdasarkan data terbaru per 1 April 2020, penyebaran virus COVID-19 masih sangat mengkhawatirkan. Secara global, sebanyak 890.000 kasus terkonfirmasi dengan kasus kematian sebanyak 36.405 jiwa. Sedangkan di Indonesia kasus positif mencapai 1.677 orang dengan pasien sembuh sebanyak 103 orang dan pasien meninggal sebanyak 157 orang. Jumlah kasus positif dan kasus meninggal di Indonesia maupun di dunia terus meningkat secara signifikan setiap harinya. Saya meyakini situasi buruk tersebut hanya dapat dihentikan dengan kedisiplinan dari setiap warga negara dan gotong royong di antara semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu saya menghimbau bagi warga masyarakat dimanapun berada, perlu ditekankan kembali, diperhatikan kembali 5 hal kedisiplinan yang harus dilakukan. Yaitu pertama, di rumah saja. Yang kedua, dilarang berdekatan dan berkumpul. Ketiga, cuci tangan pakai sabun dan jangan menyentuh muka. Yang keempat, tidak mudik dan tidak piknik. Yang kelima, jika sakit, gunakan telemedicine atau datangi fasilitas kesehatan terdekat. Kehadiran kami ke sini adalah ingin memberikan dukungan penuh kepada gugus tugas yang diberikan tugas oleh negara untuk menghadapi pandemi ini. Dan saya yakin dan percaya kita akan melewati masa-masa sulit ini dengan bergandengan tangan dan bergotong royong. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa MPR berkomitmen penuh untuk memastikan pemerintah dan seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk melawan COVID-19 Corona. Secara khusus MPR menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, tenaga medis, relawan, pelayan masyarakat, dan pekerja kemanusiaan di seluruh penjuru Nusantara yang telah berjuang di garda terdepan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. MPR juga menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pemerintah, terkhusus melalui kerja keras dan kerja kolaboratif gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tidak kalah pentingnya, MPR juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah merelakan dan mengorbankan banyak hal demi mendukung upaya pemutusan mata rantai COVID-19. Di tengah-tengah suasana keprihatinan yang kita hadapi, saya ingin mengajak segenap elemen bangsa untuk bersama-sama membangun optimisme bahwa kita pasti bisa melewati situasi sulit ini. Adanya pasien yang berhasil sembuh membuktikan bahwa penyakit ini dapat kita taklukkan. Jumlah pasien sembuh
yang akhir ini menunjukkan grafik peningkatan semakin menambah optimisme kita. Sebagaimana kita ketahui, data pasien sembuh dari tanggal 29 Maret hingga 1 April meningkat dari angka 46, lalu ke 64, 75, dan terakhir 103. Ditambah semangat juang pekerja medis dan relawan yang tak pernah kenal lelah, serta langkah dan kebijakan pemerintah yang dibuat dengan sangat hati-hati, cepat, strategis, dan terukur, tentunya akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Atas nama pimpinan MPR, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pemerintah telah hadir di tengah-tengah masyarakat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung kinerja gugus tugas ini. Jika setiap warga negara semakin disiplin, maka semakin cepat kita akan terbebas dari COVID-19. Demikianlah hal yang saya sampaikan. Semoga Tuhan selalu bersama kita dan Tuhan memberkati Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.